Halo friends, ketemu lagi dengan kita di Friends ID. Kali ini saya ditemani dengan gue Star, dengan bintang tamu. Tapi sebelumnya kenalan dulu bro. Kenapa lu siapa dan kenapa lu berada di sini bersama saya di Friends ID? Oke bro. Kenalin gue Fairon Rizal Hatami. Kalau kenapa gue di sini karena gue diundang sini. Nggak tahu mau buat apa sih sebenarnya. Ya. Kalau ada pertanyaan gitu ya, katanya. katanya. Nanti saya tanya-tanya dikulik-kulik karena memang ini menurut saya sendiri keren. Kerennya kenapa? Spoiler dikit ya. Dulu nih, bukannya bermaksud menyombongkan atau sombong, tapi emang apa adanya. Dulu nih dia satu angkatan dengan saya, sempat berhenti 1 tahun, terus melanjutkan di kuliah dan mendaftar di perguruan tinggi, dan hasilnya diterima di 4 perguruan tinggi, padahal sudah berhenti selama 1 tahun, gitu kan? Alhamdulillah. Ya berhenti, lah diterimanya di STAN, Polines, UIN Wali Songo Semarang, dan UGM. Gila nggak anjay. Dan itulah kenapa dia berada di sini dan ingin saya tanya-tanya resep formulanya, gitu kan? Oke, langsung saja kita tanya-tanya di pertanyaan pertama nih. Oke. Dari pemirsa ini ada pertanyaan pertama. Sebelumnya nih mas, sebelumnya. Oke, ya. Sebenarnya sebelum ada pemikiran sampai ke situ, cita-cita Anda dari awal itu apa? Sebenarnya kalau dari kecil ya. Ya dari kecil. Kalau dari kecil itu berubah-ubah. Kita nonton apa, kita cita-citanya jadi itu ya. Pernah jadi waktu kecil itu mimpi jadi pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Ronaldo siapa yang nggak kenal gitu kan. Kemudian pernah juga mimpi jadi dokter. Sampai akhirnya setelah beranjak dewasa, saya punya mimpi menjadi seorang TNI. Kondakan dia bro. Dan itu mimpi yang benar-benar mimpi gitu. Cita-cita yang benar-benar cita-cita. TNI. Sempat daftar ke TNI juga. Sempat daftar terus? Ketika pas di STAN itu. Jadi daftarnya bersamaan. Oh iya bersamaan. Tapi belum sempat tes, sudah diterima di STAN. Di STAN. Ya udah ada yang udah pasti gitu kan. Iya benar. Dan itu cita-cita dari awal, berarti emang kondisional ya? Kondisional. Menyesuaikan kemampuan kita. Betul. Dan iya waktu kecil juga saya kayak gitu bro. Cita-cita jadi Power Ranger, Ultraman gitu. Wajar ya. Karena kita cita-cita waktu kecil itu terlihat kita nonton apa itu cita-cita kita. Kita tahunya apa itu cita-cita kita gitu. Iya seperti itu bro. Itu berarti mungkin umum ya? Umum. Bukan cuma kita tapi mungkin juga teman-teman yang nonton juga merasakan penyakit. Nah itu kan sempat diterima di 4 itu apa? Nah tadi ya sebelumnya itu SMK itu jurusannya apa mas? Oke. Dulu ngambilnya itu otomotif. SMK otomotif. Kemudian setahun kerja berkaitan dengan otomotif juga. Salah satu perusahaan swasta ternama pembuat sepeda motor. Mekanik berarti ya? Pembuat motornya, bikin motornya. Jadi bener bikin motornya. Kemudian setelah 1 tahun itu selesai, daftar kuliah di keempatnya. Alhamdulillah lolos semuanya. Alhamdulillah. Nah, itu gimana perasaannya ketika lolos semuanya itu? 4-4-nya lolos. Dan itu 4 kampus yang punya nama bro. Itu bukan kampus kecerekan loh. UGM. Alhamdulillah. Polines. STAN anjay. Kalau perasaan lemes sebenarnya sih. Apalagi pas pengumuman STAN gitu kan ya. Nggak percaya gitu. Karena pas daftar STAN itu nggak mikir bisa keterima. Soalnya ketika daftar STAN itu pesaingnya 100 ribu lebih gitu kan. Dan pas masuk kemudian ikut tes pengumuman ternyata alhamdulillah diterima, itu lemes cuma bisa duduk. Ratapi nasib. Los gitu. Los. Karena benar-benar apa ya? Aneh gitu. Maksudnya dengan persiapan saya yang minim karena lebih fokus dengan realistis ya. Kita realistis. Realistis itu masuk ke Polines gitu kan. Iya Polines. Polines yang masih memungkinkan gitu kan. Tapi ada pembukaan STAN, kita coba dan persiapan mungkin nggak seoptimal teman-teman yang lain, tapi alhamdulillah doa orang tua sebenarnya. Restu orang tua itu sangat luar biasa berpengaruh bro ya. Sangat. Alhamdulillah. Ya terus juga itu rahasianya selama 1 tahun itu berarti kerja itu nggak kerja dalam artian ada resep khusus nggak untuk menghadapi
perkuliahan yang akan datang gitu kan. Pasti. Karena kalau saya kan kerja di capek ya, pasti lah. Iya, Nah, capek pasti. pulang itu untuk istirahat. Setelah istirahat tidur cukup, ya mungkin nggak cukup banget sih, paling 6 jam lah. Normal gitu kan ya, sebagai pemuda 6 jam. Bangun itu beres-beres biar seger, mandi dan lain sebagainya, bersih-bersih. Nah itu di situ belajar kita. Belajar. Jadi Itu kerja tetap belajar bro. tetap. Karena saya punya mimpi, saya harus mewujudkan mimpi itu gitu. Iya. Nah, kesuksesan itu setiap hasil yang memuaskan pasti ada perjuangan yang melelahkan. Iya. Pasti. Pasti. Nah, di situ adalah momen-momen ketika saya benar-benar capek, lelah. Berarti Berjuang gitu, benar-benar berjuang gitu. luar biasa ini perjuangan ya perjuangan anak muda. Lah tadi kan di SMK kan jurusannya otomotif tuh kan. Otomotif. Lah terus ini berkecimpungnya di STAN gitu kan. STAN. Kita tahu lah STAN itu keuangan. Itu sempat ada kesulitan nggak bro? Awal-awal pasti ya. Pasti ya. Awal-awal pasti karena apalagi akuntansi. Iya, benar-benar nggak tahu apa itu akuntansi, tiba-tiba masuk dan awal-awal pusing banget, nggak tahu apa-apa sampai akhirnya alhamdulillah teman selalu membantu. Iya. Teman kebetulan paham akuntansi, kita cari teman, kita minta bantuan kepada dia dan alhamdulillah bisa menyelesaikan. Bisa menyelesaikan ya. Berarti perlu adaptasi dari nol berarti ya. Akuntansi dari nol. Dari nol. Dari nol ya. Nggak tahu akuntansi. Nggak tahu akuntansi itu apa nggak tahu. Nggak tahu. Ya itulah namanya teman gitu, harus ada. Kita punya teman, kita minta bantuan ke dia. Iya, manfaatkan lah ya. Ya bukan manfaatkan tapi justru itu namanya teman. Mereka punya kesulitan, kita bantu. Saling membantu lah ya bro, saling membantu. Itulah fungsi dari teman. Itu fungsi dari teman, jangan memanfaatkan kalau ada maunya aja. Nah itu. Jangan seperti itu. Ya bro, terus boleh dong ceritakan sedikit proses masuk STAN-nya gitu kan. Oke. Kalau proses masuk STAN itu awal mula kita cari tahu ya STAN itu apa. Pas kita tahu STAN itu di keuangan, pokoknya tentang dunia itulah kan ya. Ya. Nah, setelah kita cari tahu itu, kita beli buku. Di sosial media, internet adalah pasti di platform-platform digital gitu kan. Itu ada, kita cari bukunya, kita beli. Setelah beli, belajar sendiri. Belajarnya itu ketika pulang kerja itu. Jadi pulang kerja itu minimal 1 jam lah. Seenggaknya minimal 1 jam. Buat belajar. Buat belajar. Dan itu tanpa megang HP, benar-benar kita pure belajar. 1 jam itu nggak banyak mungkin ya waktunya. Cuma 1 jam dalam sehari kita belajar dan itu dibagi. Misal bulan ini kita fokus ke Saintek. Bulan depannya 1 bulan itu fokus ke Soshum. 1 bulan ke depannya itu fokus ke STAN. Jadi prosesnya itu kita bagi-bagi. Kalau misalkan semuanya kan nggak mungkin dengan kemampuan otak. Iya kemampuan otak. Kemampuan otak kita kan terbatas kan. Iya terbatas. Nah jadi cuma 1 bulan. Dari 1 jam itu paling cuma 1 jam emang. Tapi alhamdulillah dengan doa orang tua balik lagi. Kita berjuang, tapi yang paling penting adalah doa orang tua. Doa orang tua. Lah terus tahap-tahapannya itu pendaftarannya itu lancar apa? Sempat ada kendala? STAN atau STAN-nya? Oke. Kalau untuk STAN alhamdulillah lancar. Tapi ya benar-benar alhamdulillah sih lancar. Sampai tes pun karena saya sendiri ya. Dari SMK, dari teman-teman juga nggak ada yang dari SMK saya nggak ada yang masuk STAN. Karena memang nggak linear gitu kan ya. Jadi teman-teman yang lain itu ada yang masuk ke perusahaan lain yang bergerak dengan bidangnya gitu kan. Ada yang masuk ke universitas lain dengan bidangnya masing-masing. Ada yang arsitek, dia masuknya ke arsitek. Nah, berarti mungkin lu pertama bro yang masuk STAN di sekolah lu gimana? Apa sebelumnya? Nggak tahu. Kalau sebelumnya juga nggak tahu. Nggak tahu. Karena itu nggak tahu. Nah, pas awal-awal itu termasuk ke tesnya pun saya sendirian ke Semarang. Ke Semarang saya sendirian. Naik motor sendirian, nyari tempat sendirian, pokoknya semuanya sendirian. Mantap. Jadi ke Semarang kita nggak tahu wilayah kan, karena sebelumnya ngapain kita ke sana kan? Ke sana cuma buat tes. Pas udah tes, ya udah kita pulang gitu. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Emang sempat sih ada rasa iri ketika tes itu
banyak teman-teman yang bersama orang tua. Ya. Nah itu kan. Ya. Nah itu saya sendirian. Jadi benar-benar semuanya itu berjalan sendirian. Saya berangkat cuma minta doa orang tua. Pak, Bu, saya mau berangkat, minta doanya, mohon doanya. Berangkat, nyari penginapan sendiri. Aja. Pokoknya semuanya sendiri. Nyari penginapan sendiri sampai muter-muter. Nggak ketemu-ketemu alamatnya. Sampai akhirnya ketemu, beli makan sendiri. Semuanya sendiri. Jadi semuanya itu benar-benar kita persiapin diri sendiri. Mandiri bro. Anjay, sangat mandiri. Sampai geruntus merinding anjir. Apa sendiri ketika yang lain bersama orang tua, didampingi orang tua, dia sendirian, montang-manting. Bayangin, lu ke Semarang, lu ke kota orang, terus lu sendirian, gak ada siapa-siapa di sana, itu gimana? Kita kada pahit ya, kada. Barangkali ada apa-apa ban bocor lah minimalnya ya. Itu mau minta tolong siapa, kita bingung seperti itu. Itu kejadian. Lo kan kejadian. Sebenarnya bukan ban bocor ya, tapi suara motor, suara rantai motor itu bermasalah. Nggak tahu kenapa, pokoknya nggak enak didengar. Kemudian ke bengkel, beres, udah nyampe Pekalongan itu kan, udahlah, pokoknya ya mau gimana lagi kan, Yeah. Namanya perjuangan, hajar aja. Kenapa saja lanying? Hajar aja. Nah ini yang namanya perjuangan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah yang dinamakan. Ya mungkin pepatah itu ya yang bisa menggambarkan. Benar-benar. Sangat menggambarkan itu. Lah kalau dari universitas lainnya ada? Kalau kendala dari universitas lain itu mungkin di Soshum kali ya. Soshum itu kan juga ranahnya beda dengan yang saya ambil di SMK gitu. Jadi emang dari awal saya beli, ini bukan promosi ya teman-teman. Saya beli kaset Zenius. Zenius itu yang buat alumni, kalau nggak salah berapa? Waktu beli itu 800 sampai 900 gitu. Kisaran segitu kan. Kita beli. Nah, kaset itulah yang jadi pedoman kita buat belajar. Berarti dari situ? Dari Zenius. Ini bukan promosi ya, nggak disponsori oleh Zenius. Berarti nggak lewat bimbel-bimbel atau semacamnya? Satu, karena di dunia kerja itu kan shift-shiftan. Shift-shiftan ya, nggak nentu ya? Nggak nentu, shift 1, shift 2, shift 3. Dan waktu istirahat pun juga menyesuaikan dengan shift. Otomatis kalau ikut bimbel pun paham. Mungkin nggak bakal, waktunya nggak bakal. Tabrakan lah ya mungkin ya, ada mungkin. tabrakan, dan sebagainya. Akhirnya mau nggak mau kita belajar sendiri, beli buku SBM sendiri, beli buku USM STAN sendiri, beli kaset sendiri, belajar sendiri. Oto, anjay, sangar. Ya, lah pas dunia kerja itu lu punya apa ya keinginan itu di mana? Apa udah dipatokin di STAN nih? Gue mau diniatin di STAN. Niat awal dulunya emang sempat terbesit karena kebetulan disarani orang tua kan ada STAN nih bagus. Nah karena di SMK saya nggak tahu, ya, maksudnya saya sendiri nggak tahu apa itu STAN. Saya cari tahu pas masuk ke dunia kerja baru tahu STAN itu seperti ini gitu. Nah, wah bagus juga dia ternyata. Akhirnya saya perjuangkan di STAN sama Polines. Nah, fokus ke situ, fokus ke STAN sama Polines, sembari belajar yang buat Soshum itu, yang buat UGM sama Win Wali Songo. Jadi Win Wali Songo itu dibagi semuanya, waktunya alhamdulillah semuanya lolos kan. Pertama pengumuman Polines alhamdulillah lolos. Beberapa saat kemudian pengumuman di UGM-nya alhamdulillah lolos. Sampai akhirnya ada pengumuman buat daftar ulang. Saya milih Polines. Ya, saya udah sempat daftar ulang sebenarnya di Polines. Polines sudah daftar ulang. Tiba-tiba dapat pengumuman di STAN. Pas saya buka, nama saya muncul. Udah, saya cuma duduk lemes. Makas. Aduh ya. Gitu ya. Saya bilang ke ibu saya nangis. Ya, STAN lo bro, masa STAN seumuran gue udah dapat uang dan saya masih seperti ini aja gitu. Ya tadi kan udah ya. Lah ini mau tanya seputar ya sedikit itu ya. Tadi kan lu bilang bahwa apa lu sendiri dari mulai benar. Ya kan sendiri kan. Lah yang mau saya tanyakan itu berapa kira-kira biaya yang udah keluar gitu kan sampai kalau dari awal sampai dari lahir berarti.
Oke, dari awal perjuangan berarti mungkin sekitar 1,5 kali ya. 1,5. 1,5 sampai nggak lebih sih kayaknya. Lebih lah ya. Buat beli buku aja sekian ratus ribu. Sekian ratus. Buat beli buku SBM itu ya. Beli SBM, kemudian buat beli buku USM PKN STAN. Buat beli kaset Zenius 800 sampai 900. Kisaran segitulah pokoknya. Itu udah berapa? Belum lagi buat yang lain kan. Yang nggak kelihatan ya. Yang itu biaya-biaya nggak kelihatan buat daftarnya sendiri. Kan ada biayanya kan, biaya pendaftaran. 4 itu ya kira-kira kalau minimalnya 100 deh kali 4 400. Ya. Kalau minimal 100 ya. Kali 4 400. Berapa? Ya mungkin 2 juta kali ya ada. 2 juta Nana. Mungkin ada. Kemungkinan Belum segitu. buat penginapan dan lain sebagainya kan. Ini berarti the real bro, bahwasanya bukan melalui titipan-titipan gitu kan. Titipan apa? Kan ada kan biasanya ada yang masuk perguruan tinggi, masuk kampus itu melalui jalur nitip bersama orang dalam. Kan Nggak biasanya tahu ada. kalau itu ya. Yang penting kalau saya pribadi sih nggak pakai itu gitu. Biasanya kan ada. Biar, Lah, ini adalah bukti mungkin salah satu ya dari sekian banyak orang yang tidak melakukan hal seperti itu. Karena perjuangan itu nggak tentang uang sebenarnya kan. Bukan tentang uang. Memang kan uang itu pengaruh. Tapi perjuangan itu tentang waktu kita. waktu kita Bagaimana waktu istirahat kita kurangi. kita gitu kan. kurangi. Pulang kerja capek, belajar, istirahat sebentar buat belajar gitu kan. Dan perjuangan yang lain kita berjuang sendiri dan kita nyari referensi sendiri gitu. Berjuang sendiri capek bro. Capek bro. Capek bro. Iya. Emang berjuang sendiri capek. Berjuang Kayaknya sendiri harus sama-sama berjuang. Harus Ya. sama-sama berjuang. Coba Coba ke situ ya. coba nanti malam kita cari siapa yang mau menemani kita berjuang sampai akhir. Sampai akhir hayat. Amin ya Allah. Nah, itu tadi sih udah ngulik-ngulik masalah masalah dia masuk STAN sampai saat ini. Nih minum nggak apa-apa? Minum nggak apa-apa. Oke. Ting bro. Dadah. Sponsor. Bukan sponsor, ini bukan sponsor. Habis kopinya kapan api ya? Nah, mau menanyakan nih bro, bukan menanyakan sih. Kita sharing-sharing kepada teman-teman pemirsa semuanya itu dong. Pesan buat anak muda, buat generasi milenial, ya sampaikan dong pesan Anda buat generasi milenial, anak muda sekarang. Kalau dibilang pesan, mungkin bukan pesan kali ya. Sharing aja yang Sharing. Saya anut gitu. Iya. Nah, kalau menurut saya itu kalau ingin hasil yang memuaskan, ada perjuangan yang melelahkan. Waduh. Ulangi. Kalau Intinya gini, setiap hasil yang memuaskan terdapat perjuangan yang melelahkan. Itu wajar, normal. Jadi kalau mimpi kita belum tercapai, mungkin karena kita belum lelah. Berjuangnya belum pure ya bro. Belum optimal. Belum. Iya belum lah. Belum mungkin kurang kali. Kurang optimal ya. Kurang optimal bro. Friends ID kurang optimal bro. Belum sukses bro. Oke bro. Kita sampaikan dulu gak apa-apa. Biar kita sukses. Gak apa-apa. Itu pesannya. Ya itu juga diambil dari kalau kita lihat dari siapa? Pendiri Facebook itu kan ya? Iya pendiri Facebook. Mark Zuckerberg. Kemudian Alibaba yang kalau nggak salah Alibaba itu kan 2 tahun nggak dapat untung. Kalau nggak salah itu 2 tahun nggak dapat untung, tapi sekarang jadi yang salah satu perusahaan yang sangat besar di dunia kan? Ya. Itu semua karena perjuangan mereka. Friends ID setengah tahun nggak dapat apa-apa. 5 tahun ke depan akan jadi yang terbesar di Desa Buaran. Nah, kita berdoa saja. Nah, terus ada lagi bro, mungkin. Yang penting Istiqomah. Istiqomah benar, konsisten. Konsisten. Doa orang tua. Doa orang tua. Itu jangan dilupakan. Jangan lupa. Selama punya orang tua, minta restu orang tua. Jangan lupa restu orang tua itu sangat penting ya bro, dan sangat mujarab lah. Mujarab terus. Udah, gitu aja. Terus ini dong tips dan triknya dong, salah satu strategi biar bisa masuk ke STAN. Barangkali pemirsa itu. Kalau tips trik
apa ya? Nggak ada sih sebenarnya sih. Yang penting kita punya mimpi, kita usahakan untuk meraih sukses itu gitu. Kita punya mimpi masuk ke perguruan tinggi apapun, kita pelajari apa yang akan diujikan. Dan itu harus konsisten. Nggak peduli cuma sehari cuma 1 jam mungkin. Yang penting itu konsisten. 1 jam selama 1 tahun juga kan. Wah itu. Benar. Tanpa berhenti. Sabtu Minggu pun ya, mungkin kalau boleh share. Sabtu Minggu pun saya tetap belajar. Sangar. Ya. Berarti bukan manfaatkan ya, korbankan masa muda. Nah, benar. Ketika kalian ingin sukses, ya, Bro. Selama darah masih mengalir, selama nyawa masih ada, perjuangan tidak akan pernah usai. Itulah pesan dari Mas Rizal. Semua orang punya kontribusi, insya Allah. Iya, semua orang punya kontribusi. Cuman kapan kontribusinya itu ya, Bro? Mungkin. Ya, itu yang ditunggu. Kita tunggu kontribusi kalian. Mungkin itu aja. Apa ada lagi, Bro? Cukup kali ya. Ya mungkin itu aja. Itu aja. Klasiknya ini, Bro. Ya mungkin itu aja. Tadi udah sharing-sharing berbagi pengalaman dengan Mas Rizal yang udah berbagi cerita masalah dulu kesah di pendaftaran ya mungkin ya, perjuangan menempuh apa ya, Bro? Ya, itu untuk mencapai sebuah pencapaian mimpinya. Ya, semoga kalian bisa mengambil poin-poin penting apa yang kita bicarakan tadi. Jangan di-skip di menit kedua. Dihabiskan sampai akhir. Nah, ya mungkin itu aja dari kita. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Barangkali nanti teman-teman mau kenalan sama Mas Rizal, nanti kita cantumkan di bawah di deskripsi Instagram dan kontak personnya. Itu aja dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Bye.